Usahanya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita anime Jujutsu Kaisen. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong dibantu subscribe-nya ya guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Cerita diawali dengan memperlihatkan anak muda yang bernama Itadori Yuji yang hidup bersama kakeknya. Kemudian di sekolah, Itadori Yuji bersama teman-temannya mengadakan pertemuan ekstrakurikuler sekolah. Dan tiba-tiba ketua ekskul olahraga datang dengan mengatakan bahwa yang tak punya kegiatan harus menyerahkan ruangan ekskulnya. Lalu si cewek menyanggahkan dengan mengatakan kenapa lapangan rugby ditutup. Dan ketua ekskul pun menjawab bahwa kebanyakan pemainnya dirawat di rumah sakit. Si cewek bilang, apa Anda merasa ada yang aneh? Mereka semua gila olahraga, padahal sebelumnya mereka sakit. Saat bermain olahraga mereka sering mendengar hal yang aneh. Kemudian di artikel yang terbit 30 tahun yang lalu menceritakan insiden tentang menghilangnya pegawai yang bernama Yoshida pada saat SMA Subisawa dibangun. Setelah diselidiki, ternyata dia mempunyai banyak hutang dan diburu oleh rentenir. Kesimpulan dari masalah itu, karena gentayangannya roh Pak Yoshida di lapangan tersebut. Lalu ketua ekskul menjawab penyebabnya karena Koto, jadi berhati-hatilah. Dakara nanda ya? Okaken ga Okaru to tokiakasou to shiten dakara rippa na katsudo. Itadori pun bertanya kenapa aktivitas ekskul berusaha menguaknya, karena ekskul ini masih punya aktivitas yang berguna. Ketua ekskul bilang ini bukan mainan anak-anak, lagian sumber masalah ini adalah Itadori Yuji. Padahal kau ini anggota ekskul olahraga pria, tanpa kamu anggota ekskul goib tak punya 3 anggota, oke? Itadori pun terkejut dengan ekspresi terheran-heran sambil menjawab bahwa aku sudah menulis ikut ekskul pemburu goib. Tiba-tiba pelatih ekskul atletik yang bernama Pak Takagi datang dan bilang yang mengubahnya adalah dirinya. Aku yang mengubahnya karena kamu dibutuhkan untuk ikut serta di turnamen nasional. Tanpa banyak bicara, saat itu juga Pak Takagi langsung menantang Itadori dalam pertandingan olahraga. Bila dirinya kalah, maka dia berhenti meminta Itadori untuk ikut ekskul olahraga. Dengan semangat Itadori meladeni tantangan tersebut. Lanjut cerita, di sebuah lapangan olahraga, ada seseorang sedang berjalan dan merasakan di sekitar lapangan tersebut ada hawa kutukan yang misterius karena hawa tingkatannya sangat kuat. Dan mungkin juga pengaruh dari pusaka terkutuk. Sembari menggerutu, pria tersebut terus berjalan dan mengatakan keberadaannya sangat kuat untuk dilacak. Dan tidak terasa, pria tersebut sampai di lapangan di mana pertandingan antara Pak Takagi melawan Itadori berlangsung. Di situ Pak Takagi dengan pede sama kekuatannya, gemuruh suara penonton meneriaki nama Itadori yang ternyata terkenal di sekolah dengan kemampuannya dalam hal fisik, sampai Itadori dijuluki harimau dari SMP Barat. Itadori berkata pada Pak Takagi, apa boleh saya melempar sesukaku? Dan Pak Takagi pun menjawab, terserah, karena Pak Takagi sudah percaya diri duluan kalau dirinya sudah pasti menang. Melihat Itadori melempar bola tersebut dengan sangat mudah, Pak Takagi terkejut dengan ekspresi, hah? Karena jarak lemparnya lebih jauh dibandingnya. Akhirnya Itadori yang jadi pemenangnya. Cewek berkacamata berkata dengan pria di sampingnya bahwa Itadori tidak mirip sama julukan harimau, tetapi malah mirip sama gorila. Dan menyarankan ke Itadori bahwa dirinya cocok di ekskul olahraga daripada di ekskul goib. Itadori menjawab kalau mereka suka hal yang seram, tapi tidak berani di tempat angker tanpanya. Lagian semua murid wajib ikut ekskul kan? 好きだから怖いのよ。それにうち全生徒入部制じゃん。 Si cewek kacamata pun mengomel panjang kali lebar dan Itadori membalas hanya dengan senyuman polosnya.
Kemudian Itadori pamit balik duluan karena ada kepentingan dan harus tiba sebelum pukul 5. Di saat Itadori berbincang-bincang dengan temannya, si cowok berbaju putih kagum dengan kekuatan Itadori yang tanpa energi kutukan sudah sekuat itu. Lalu Itadori pun pamit pulang dan saat melewatinya si cowok berbaju putih merasakan aura pusaka kutukan. Kemudian berusaha memanggil Itadori namun Itadori tidak mendengarnya dan terus berlari bagaikan angin. Dan tibalah Itadori di toko bunga lalu membelinya untuk dibawa ke rumah sakit ke tempat kakeknya dirawat, guys. Di sana Itadori mengobrol dengan kakeknya sambil bercanda dan beberapa menit kemudian kakek Itadori berpesan kepadanya bahwa kamu itu kuat. Bantulah orang-orang di sekitarmu meskipun orang terdekatmu saja. Selagi mampu bantulah, walaupun merasa bimbang tidak masalah. Yang penting jangan mengharapkan terima kasih. Meskipun sendirian tetap bantulah mereka. Jadi bila kamu mati akan dikelilingi banyak orang. Dan jangan seperti aku. Tidak terasa pesan tersebut adalah pesan terakhir kakeknya pada Itadori, guys. Sembari menangis Itadori melihat kakeknya sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kemudian saat Itadori mengisi semua dokumen yang diperlukan, perawat berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Itadori menjawab karena baru kali ini dia mengalaminya. Jadi masih sulit untuk menerimanya, tapi kalau dia bersedih nanti kakeknya akan marah. Aku akan tertawa saja saat kremasi kakek. Dan tiba-tiba di tengah obrolan perawat dengan Itadori muncul seseorang dari lorong menanyakan, "Apa kamu yang bernama Itadori Yuji?" Itadori Yujiだな。Jujutsu Kaisen no Fushiguro da. Ia memperkenalkan diri bahwa dia adalah pembasmi iblis bernama Fushiguro dari SMA Jujutsu. Kemudian Fushiguro memberitahu pada Itadori bahwa pusaka terkutuk yang dia bawa adalah pusaka berbahaya. Maka dari itu Fushiguro menyuruh menyerahkannya saat itu juga. Kemudian Itadori memberitahunya kalau benda tersebut sempat diambilnya dan tidak keberatan bila Fushiguro mengambilnya. Tapi senior menyukainya juga. Kemudian Itadori bertanya apa bahaya benda tersebut. Dan Fushiguro tersebut menjawab kalau di Jepang sudah lebih dari 10.000 orang mati dan menghilang tanpa penjelasan. Dan sebagian besar penyebabnya karena kutukan. Tidak itu saja, iblis berkumpul dalam jumlah besar di beberapa tempat. Dan hal-hal negatif pada manusia adalah sumber kutukannya. Si pria tersebut menjelaskan secara singkat soal bagaimana bahayanya pusaka kutukan tersebut. Salah satunya yang dibawa Itadori itu termasuk pusaka tingkat tinggi. Dengan tidak ketahuannya, Itadori pun bertanya bukankah jimat itu justru penangkalnya kenapa berbahaya. Si pria bernama Fushiguro itu menjawab kalau pusaka terkutuk yang lebih kuat dapat menangkal pusaka yang terkutuk lainnya. Diibaratkan melawan racun dengan racun. Setelah mendengar penjelasan dari Fushiguro, Itadori memberikan pusaka tersebut namun isinya sudah diambil oleh seniornya. Itadori pun kemudian memberitahu bahwa pusaka itu mau dilepas segelnya pada malam hari. Dengan terkejut, Fushiguro memberitahu kalau sangat berbahaya bila segel terkutuk sampai dilepas. Dampaknya dapat menyebabkan kematian pada teman-temannya. Di salah satu ruang kelas sekolahan, teman-teman Itadori penasaran dengan isi dari pusaka terkutuk tersebut. Kemudian membukanya dan ternyata isinya adalah jari manusia. Setelah terbukanya pusaka terkutuk, suasana ruangan jadi mencekam. Lampu berkedip lalu keluarlah makhluk aneh dari atap ruangan. Teman-teman Itadori langsung panik dan takut. Di sisi lain Itadori dan Fushiguro bergegas menuju ke tempat keberadaan teman-teman Itadori karena merasa khawatir dengan keadaan mereka. Sesampainya di tempat tujuan, Itadori terkejut dengan tekanan hawa misterius di sana. Fushiguro langsung masuk ke tempat keberadaan teman-teman Itadori. Akan tetapi Itadori disuruh menunggu di luar gedung. Kemudian di dalam gedung, teman wanita Itadori bersembunyi dari makhluk aneh. Akan tetapi didatangi oleh teman prianya yang ternyata sudah diserang oleh monster.
Kemudian terlihat Fushiguro sudah berada di dalam gedung dan melihat monster tersebut. Kemudian Fushiguro langsung menyerangnya dengan jusnya. Di saat Fushiguro dalam penyerangan, Itadori yang berada di luar gedung gelisah dan sangat ingin menolong teman-temannya karena tidak mau teman-temannya mati. Itadori akhirnya memutuskan untuk masuk ke gedung. Syukurlah Itadori datang tepat pada waktunya dan langsung menghajar si monster itu. Kemudian ia pun menyelamatkan teman-temannya. Namun itu belum selesai karena tiba-tiba datang lagi monster lain untuk menyerang mereka. Fushiguro pun terhempas sampai keluar gedung hingga tak berdaya. Itadori tidak mau diam begitu saja dan langsung menyerang monster tersebut. Namun kekuatan Itadori tidak sebanding dengan monsternya. Itadori pun tertangkap oleh monster tersebut dan dalam bahaya guys. Tidak ada cara lain dia untuk menang melawan monster dalam keadaan mendesak, atau bisa dibilang nyawanya di ujung tanduk. Itadori pun terpaksa memakan pusaka terkutuk yang bentuknya seperti jari manusia tersebut. Setelah memakan jari tersebut, Itadori seperti berubah menjadi monster juga guys. Dan pada akhirnya bisa membunuh monster tersebut dengan mudah. Kemudian tubuh Itadori seperti sudah dikuasai oleh monster atau disebut Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna berteriak dan berkata berbagai hal, namun anehnya tiba-tiba Itadori Yuji dapat mengendalikan tubuhnya kembali. Satu pun berakhir. Gimana menurut kalian cerita dari episode 1 Jujutsu Kaisen ini guys? Sangat gila dan keren kan? Untuk menolong teman-temannya, Yuji Itadori memutuskan untuk memakan jari dari iblis yang bernama Ryomen Sukuna. Saksikan kelanjutan ceritanya di channel ini ya guys. Dan cukup sekian untuk konten kali ini.